Kita sudah sampai di bab 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di bab 5. Kok bab 5, Pak? Bab 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di bab 7, yaitu tentang pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Motivasi kita hari ini atau moto kita hari ini adalah the secret of success is to be ready when your opportunity comes. Jadi rahasia kesuksesan seseorang itu adalah ketika dia sudah siap untuk mengambil sebuah peluang bisnis, gitu ya. Nah, dari pendahuluan kita akan mengetahui bahwa apa sih pertanian berkelanjutan itu? Jadi pertanian berkelanjutan itu adalah menerapkan prinsip-prinsip ekologi, yaitu hubungan antara organisme dengan lingkungan hidupnya dalam usaha tani. Kemudian pertanian berkelanjutan merupakan an integrated system on plant and animal production practice pada lokasi tertentu yang dalam jangka panjang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, memanfaatkan sumber daya non-renewable secara efisien dalam usaha tani, berkelanjutan layak secara ekonomis, memperbaiki kualitas hidup petani dan masyarakat secara keseluruhan. Pengertian dari pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui atau renewable resources dan sumber daya tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Ciri-ciri pertanian berkelanjutan yang pertama adalah economically variable. Secara ekonomi menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Petani mampu menghasilkan keuntungan dalam tingkat produksi yang cukup stabil dan tingkat resiko yang bisa ditolerir atau diterima. Yang kedua, ecologically sound, berwawasan ekologis. Kualitas agroekosistem dipelihara atau ditingkatkan dengan menjaga keseimbangan ekologi serta konservasi keanekaragaman hayati. Ciri-ciri yang ketiga yaitu berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial, sistem pertanian yang menjamin terjadinya keadilan dalam akses dan kontrol terhadap lahan, modal, informasi, dan pasar. Yang keempat, ciri-cirinya adalah manusiawi dan menghargai budaya lokal. Menghormati eksistensi dan memperlakukan dengan bijak semua jenis makhluk yang ada. Yang kelima adalah adaptable. Mampu beradaptasi atau mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi yang selalu berubah. Indikator dari pertanian berkelanjutan yang pertama adalah produktivitas pertanian yang berkualitas dengan kualitas memadai. Yang kedua, stabilitas produksi hasil pertanian. Yang ketiga, sustainabilitas merupakan gambaran ketahanan sistem budidaya pertanian. Ekuitabilitas atau menggambarkan bahwa produksi pertanian memberikan keuntungan yang merata atau tinggi pada banyak orang. Yang kelima, membudidayakan tanaman secara alami, kemudian mendorong dan meningkatkan siklus hidup biologis dalam ekosistem pertanian. Yang ketujuh, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah jangka panjang. Dan yang kedelapan, memelihara keragaman genetik sistem pertanian. Kegiatan yang menunjang pertanian berkelanjutan adalah pengendalian hama terpadu, sistem dan budidaya rumput, konversasi lahan, menjaga kualitas air atau lahan basah, tanaman pelindung, diversifikasi lahan dan tanaman, pengelolaan nutrisi tanaman, dan agroforestry. Dasar pertanian berkelanjutan menurut FAO tahun 91 adalah kriteria dasar untuk mengukur keberlanjutan pertanian saat ini dan kecenderungan di masa mendatang. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pangan generasi sekarang dan masa depan dalam hal kuantitas dan kualitas dan permintaan untuk produk pertanian lainnya.
Yang kedua, menyediakan lapangan kerja yang cukup, mendapatkan penghasilan, dan menciptakan kehidupan manusia dan kondisi kerja untuk semua yang terlibat dalam produksi pertanian. Yang ketiga, mempertahankan dan jika mungkin meningkatkan kapasitas produktif, basis sumber daya alam secara keseluruhan dan kapasitas regeneratif sumber daya terbarukan, tanpa mengganggu fungsi siklus alam dasar dan keseimbangan ekologis, menghancurkan identitas sosial budaya masyarakat pedesaan atau mencemari lingkungan hidup. Yang terakhir, membuat sektor pertanian lebih tangguh terhadap faktor-faktor alam dan sosial ekonomi yang merugikan dan risiko lainnya, dan memperkuat kepercayaan diri penduduk pedesaan. Itu tadi adalah bab 7, dan terima kasih sudah memperhatikan. Kita lanjut nanti di bab ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.